Bismillahirrahmanirrahim. If'ala yaf'alu if'ilalan lan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun. Ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa muswaddun. Iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Ibyadda yabyaddu ibyidadan wa mubyaddan fahuwa mubyaddun wa dzaka mubyaddun. Ibyadda la tabyadda mubyaddun mubyaddun. Isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa dzaka musfarrun. Isfarra la tasfarra musfarrun musfarrun. Ra yakhdarru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun wa dzaka muhdarrun. Ihdarra la tahdarra muhdarrun muhdarrun. Ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban fahuwa mushabbun wa dzaka mushabbun. Ishabba la tashabba mushabbun mushabbun. Ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa dzaka musmarrun. Ismarra la tasmarra musmarrun musmarrun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Minum kola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut sekarang ngaji. Sekarang kita dirivi itu ya. Apa atofnya? Wah, kan sebelumnya itu wa al musamma dzarfal zamani wa dzarfal makan. Wa dzarful zamani wa ismu zamani al mansubu bitakdiri fi, kan itu kan yang dibaca nasab. Nah itu atofnya ke yang di dalam kurung gitu loh. Al mansubu yang dibaca nasab, tapi dibaca nasabnya bitakdiri fi dengan mentakdirkan, mengira-ngirakan maknanya fi, maknanya bukan lafadznya. Ad-dallati yang menunjukkan, fi tadi ad-dallati yang menunjukkan ala dzarfiyati atas makna dzorof, atas kedzorofan. Wa huwa dan bermula bitakdiri fi itu istiqrarus syai'i, itu menetapkannya sesuatu, menetapnya sesuatu fi syai'i dalam sesuatu yang lain.
Maksudnya bitakdiri fi itu apa? Nah ini dijelaskan ya. Nah, ini diinget-inget nih. Maksudnya mengira-ngirakan fi itu kan di dalam. Nah, maksudnya di dalam istiqra bitakdiri fi, maksudnya itu istiqra rusai fisai hakikatan. Menetapnya, maksudnya menetapnya kan melekatnya sesuatu kan gitu pada sesuatu yang lain. Fil hakikati dalam hakikatan dalam hakikatnya. Nahwu al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u bermula air, fil kuzi itu di dalam kendi. Kalau kus dulu tahu kendi kan ya? Kalau anak sekarang kan bokok ngerti kendi enggak? Kendi itu yang buat minum kayak teko, tapi terbuat dari tanah liat. Itu namanya kendi. Adik tahu? Lu tahu dong kendi? Nah itu, ini loh gambarannya. Nih. Lubang. Nah ini rata lah. Ini saja. Oh, ini tempat keluarnya kan dituang begitu kan. Tapi terbuat dari tanah liat. Nah, itu loh, itu namanya bahasa Arabnya albus. Pakai albus pakai pakai zai fil kuzi. Kalau gelas kaksun, kalau gelas kan begini. Nah, gelas, bahasa Arabnya ini kaksun gitu loh. Kan ada wakasau dihako ya kan? Oh. Al-ma'u bermula air, fil kuzi itu ada di dalam kendi. Nah, kendi berarti kan menempatinya air di dalam kendi kan berarti menetapnya kan gitu kan? Nah, itu maksudnya. Tapi ada yang hakikatan, au majazan atau dalam majaz. Majaz itu lawannya hakikat. Kan kemarin udah dibahas sekilas dalam balaghah. Apa itu majaz? Enggak asli, enggak hakikat gitu loh. Tapi ya itu kalau bahasa ininya metafor, kiasan. Nahu nadortu fil mushafi. Melihat siapa saya fil mushafi dalam mushaf. Baca, melihat untuk dibaca itu maksudnya nadortu. Maka kalian walaupun hafal Yasin umpamanya masih tetap bagusan membaca Yasin itu melihat. Karena melihat mushaf itu pun bagian daripada ibadah. Nah, melihat tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu kan di dalamnya kan maksudnya di dalam lembaran-lembaran maksudnya, ngerti? Nah itu namanya majaz, lawannya kopi al-qahwatu fil ka'si. Kopi itu di dalam gelas, dalam kitab. Nah di dalam itu maksudnya lembaran ini loh. Di dalam lembaran tulisan itu maksudnya itu maknanya majaz, enggak hakikat. Oke ya. Kan gampang kan? Watafakkartu dan memikirkan siapa saya fi kada dalam ini. Memikirkan ini. Memang orang memikirkan itu kelihatan. Ya enggak? Apri umpamanya mikirin penyakit melulu ya, sakit mulu. Emang kelihatan pikirannya? Kelihatan enggak? Lah enggak, itu namanya majaz. Lu don mikir, pernah mikir lu don? Iya. Kalau mikir megangnya tidak. Jangan disuruh mikir lagi mikir megangnya dengkul. Rio lebih parah lagi. Suruh mikir megangnya mantap. La ilaha illallah yuk. Bukan begitu yuk? Enggak ya udah. Lu kan salah paham mulu, udah salah paham. Ya, lu mandi sehari berapa kali yuk? 2 hari sekali Pak. Lu ngomong 2 kali sehari aja dibalik. 2 hari sekali. Padahal maksudnya 2 kali sehari. Nah itulah Rio. Keramatnya Rio di situ. Paham yuk? Apa?
disuruh baca, semalam baca apa dia? Tadi malam Jumat baca rawi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau sama kiai saya mah udah diambilin rotan sapet itu baca rawi itu orang pokok. Iya kan? Kayak udah tekun terus itu semua. Kalau perlu ntar manakib saya baca lagi. Itu masih gak pada. Jadi kita manakib saya Abdul Qadir Jalani. Kitabnya adalah Jawahirul Ma'ani. Nah, nanti saya baca ulang. Biar kalau perlu itu kita bikin wiridan. Termasuk wiridannya ulama-ulama dulu untuk menjaga Indonesia. Nah itu bisa termasuk rawi itu. Rahmat itu baca rawi. Saya Abu Ja'far Al-Barjanji itu Masya Allah luar biasa keramatnya. Ya termasuk yang ngarang Amirul Burhani Manaqib Syaikhul Qadir Al-Jailani juga sama. Saya Al-Barjanji dulu udah pernah saya baca, cuman dulu nggak saya live kan. Live itu kan belakangan ini. Gitu. Oke lanjut. Fakhoroja maka keluar dalam arti terkecuali anzalika dari itu adalah alat dzarfiyah apa malafat musibah yang dibaca nasab apa ma bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi walam yakun dan tidaklah ada apa ma benar tidak ada itu isma zamanin wala makanin. Isma zamanin itu berupa isim zaman wala makanin dan tidak berupa isim makan. Nahwu wa targhabuna an tangkihun wa targhabuna dan cinta. Nah itu diingat-ingat. Lafaz raghiba yarghabu itu kalau huruf jar sesudahnya fi itu maknanya ahabba. Ini gua tulis lagi, ini udah berkali-kali. Ya. Rohiba. Mudhari'nya yarghabu. Ya terserah amal lafaz yang lainnya. Nah, kalau kata sambungnya fi rohiba kok disambung dengan huruf jar fi itu maknanya sama dengan ahabba, cinta. Oh, kalau rohiba ya robu, nanti roban, rohib, marhub, segala macam ya. Kok kata sambungnya an, itu maknanya kariha, benci. Nah ini kan berlawanan jauh. Kalau rohiba fi, maknanya ahabba, cinta. Tapi kalau rohiba kok an maknanya kariha benci. Oh ini kan ilmu kalau bahasa Jawanya ilmu titen. Maksudnya ilmu titen apa? Ilmu ingat. Oh, itu baru perlu diingat-ingat. Dalam contoh watar ghabuna ayang ki antang kihuhunna. Sono watar ghabuna dan cinta siapa kalian semua antang kihu dalam bahwa menikahi siapa kalian semua hunna pada perempuan-perempuan. Nah itu ayat apa namanya berikutnya idza kuddira bifi idza kuddira lafat watar ghabuna antang kihuhunna idza kuddira apabila dikira-kirakan apa lafat targhabuna antang kihuhunna bifi dengan huruf fi fa innahu maka sesungguhnya lafat antang kihu itu kan dibaca jar pakai fi ya kan tapi jumlahnya antang kihuhunna kan bukan berupa dhorof gitu loh. Sementara maf'ul fah itu syaratnya dibaca nasab harus berupa dhorof gitu loh maksudnya. Laisa itu tidak ada apa lafaz batar ghabuna terkala makna dikit ya.
bismi zamanin itu berupa isim zaman. Fala yakunu maka tidak ada apa lafat antang kikuhunna dorfan itu berupa dorof. Wa kharaja dan kecuali apa ma lafat musibah yang dibaca nasab apa ma la bitakdiri fi tidak dengan mengira-ngirakan fi nahwu ya khafuna yauman seperti contoh ya khafuna yauman takut siapa mereka yauman pada hari. Nah ini yauman itu kan dorof apa namanya bisa dorof tapi bisa juga bukan dorof. Apa rumah kan isim zaman yauman iya kan tapi di sini bukan dibaca nasab sebagai dorof. Kenapa? Fa innahu maka sesungguhnya lafaz yauman dalam contoh ya khafuna yauman maf'ulun bihi itu maf'ul bih la fihi awas berarti kan bukan maf'ul feh. Nyambung kamal ngantuk la fihi itu maksudnya artiin lalu keder lagi terlafi tidak di dalamnya apa maksudnya? Maksudnya tidak maf'ul feh gitu loh. Jadi ayat wa yakhafuna yauman itu maf'ul bih bukan maf'ul feh. Wama dan apa lafat wama dan lafat karena yang ada apa ma minhu yang itu dari ma marfu'an itu dibaca rofa au mahfudun atau itu dibaca khofat. Fa innau maka sesungguhnya ma kana minhu marfu'an laisa bidorfin. Laisa itu tidak ada apa ma tidak ada itu bidorfin dengan dorof. Udah gak usah saya tulis dengerin aja. Jadi masih bahasan yang kemarin dorof maf'ul feh yang dinamakan dengan dorof zaman atau dorof makan. Dorof zaman adalah ismu zamani isim zaman isim yang menunjukkan zaman al mansubu yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi itu apa di dalam gitu. Maksudnya fi di dalam yang dalam pembahasan ini apa itu maksudnya fi di dalam ad-dallati ala dzarfiyati yang menunjukkan atas makna dzaraf. Apa itu bitakdiri fi yang ad-dallati ala dzarfiyah istiqrarus syai' fi syai' hakikatan menetapnya sesuatu pada sesuatu yang lain dalam makna hakiki seperti contoh tadi sudah dibahas al-ma'u fil kuzi itu hakikat atau dalam majaz nadhartu fil mushafi wa tafakkartu fi kadza. Kalian lihat kitab aja biar enak. Nah, oleh karenanya harus menunjukkan makna dzaraf baik secara hakikat atau majaz. Fakharaja andalika manusiba bitakdiri fi walam yakun isma zamanin wala makan. Dikecualikan dari makna dzaraf tadi isim-isim yang tidak berupa isim zaman, tidak berupa isim makan. Nah, itu contohnya tadi watar ghabuna fi antangkihu itu bukan berupa isim zaman, maka tidak bisa disebut dzaraf dan seterusnya lah gitu loh. Oke ya. Tambihun. Bermula ini itu tambah peringatan. Muraduhum. Bermula yang dimaksud. Nah itu ingat murad itu isim maf'ul arada yuridu iradatan wa muradan wa murid wa dzaka murad. Ya. Murad itu asalnya muryad. Oh gitu. Muraduhum bermula yang dimaksud orang Arab dikaulihim dengan ucapannya orang Arab takdiri fi yaitu lafaz takdiri fi mengira-ngirakan maknanya fi.
adik melek. Ini saya ingatkan sekali. Nanti kalau masih ngantuk ini. Maknaha itu bermula maknanya bitakdiri fi atau maknanya fi. Oh maknaha muraduhum biqaulihim takdiri fi ay takdiri maknaha. Tegasnya mentakdirkan maknanya fi. La lafziha tidak lafadznya fi. Li'anau karena sesungguhnya kejadian ini tambahan tapi keren. Qad la yasihu terkadang tidak sah, tidak benar maksudnya tidak sah. Apa takdiruha mentakdirkan fi qabla dzarfi sebelum dzaraf. Wa dzalika dan bermula itu la yasihu takdiruha qabla dzarfi itu fi nahwi sirtu qablahu. Sirtu berjalan siapa saya qablahu dalam sebelumnya fulan. Nah ini nggak boleh malah kalau ditakdirkan fi karena itu dzaraf. Wasalla itu dan sholat siapa saya nanti ada penjelasannya. Ma'ahu, nah itu ma'a itu ada mengandung makna dzaraf. Bersama dia. Wa nahwuhuma wa nahwihima dan seumpama contoh sirtu qablahu wa shallaitu ma'ahu. Wa qad dzakara dan betul-betul telah menyebutkan siapa al-musannifu musannif iddatan pada beberapa bilangan, iddatan pada hitungan. Contoh maksudnya min dzarfiz zamani dari dzaraf zaman. Yasduku yang beneri alaiha itu alaiha ya atas iddah atas bilangan tadi apa at-ta'rifu definisi. Nah, musonef menyebutkan beberapa contoh namanya iddatan min dzarfi zaman yang sesuai maksudnya yasduku alaiha ta'rifu itu maksudnya yang sesuai dengan definisi. Wadzalika dan bermula itu zikrul musannif iddatan min dzarfi zaman nahwu al yauma seperti lafaz al yauma. Tuh ini dibahas. Kemarin sudah saya bahas al yaum. Maknanya al yaum itu luas, macam-macam tergantung apa namanya pendefinisian. Nah, kalau versi di sini wahwa ini baru versi di sini loh ya. Kalau di dalam apa namanya Al-Kafrawi sarahnya ini sarahnya kitab ini juga Kafrawi. Kan sarahnya kitab ini ada 3 Mutamimah. Ada Kafrawi, ada Kawakib, kemudian ada As-Simarul Yaniyah. Jadi ada 3. Al-Fawakihul Janniyah gitu ya. Al-Fawakihul Janniyah ya. Itu beda-beda. Wahwa dan bermula maknanya yaum, hari itu apa? Nah, berarti kan wahwa dan bermula maknanya yaum, hari min tulu'il fajri. Jadi ini menurut kaidah fikih itu dari terbitnya fajar, maksudnya fajar shadiq ila ghurubis syamsi sampai terbenamnya matahari. Nah ini kaidah itu adalah kaidah definisi fikih yang lebih luas penjabarnya itu dalam kitab Al-Fawakihul Janniyah. Itu sampai beda pendapat ulama. Nah, ini ngambil contoh simpel, ini kaidah fikih. Takulu berkata siapa kamu, ini mencontohkan sumtu al yauma, puasa siapa saya al yauma dalam hari ini. Nah, ini al yauma dibaca apa? Nasab, kan gitu tanda nasabnya fathah karena isim mufrad kan gitu. Nah, kenapa dibaca nasab? Karena sebagai
dzaraf, yaitu dzaraf zaman maf'ul fa'. Au yauman atau nah ini kalau al yauma ma'rifat ada alnya. Au yauman atau dalam sehari. Nah ini nakiro mananya sama. Au yaumal khamisi atau dalam hari Kamis. Kalau besok Sabtu. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya sumtul yauma au yauman au yaumal khamis. Itu sumtu itu bermula lafaz sumtu itu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il dan fa'il. Al yauma bermula lafaz al yauma itu dzarfu zamanin, dzaraf zaman. Maf'ulun fihi itu sebagai maf'ulun fi yang dikerjakan fihi di dalam zaman tadi. Nah, maka kan arti utama itu maf'ul fa' yang dikerjakan di dalamnya. Artinya puasanya saya itu diwadahi pada hari tersebut. Nyambung kan? Nah itulah namanya dzaraf zaman. Wa huwa dan bermula al yauma itu mansubun dibaca nasab wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya al yauma fathu akhirih itu membaca fathah akhirnya al yauma itu mim. Waqad yuradu, nah ini ada penafsiran. Waqad yuradu dan terkadang dikehendaki apa bil yaumi dengan lafaz al yaum apa yang yuradu mutlaquz zamani apa umumnya zaman. Ya hari itu ya umum gitu loh. Nahwu yaumat taif seperti hari taif. Hari orang yang tawaf. Yaumal harrah dan yaumal harrah hari yang panas. Yaumal khandaq. Taif itu maksudnya orang yang bukan anu. Oh iya. Hari khandaq. Khandaq itu apa? Kan ada perang namanya perang khandaq. Gimana sih sekolah sejarah Islamnya? Ya. Ingat nggak? Dodol siap. Ini perang Khandaq ya perang yang Salman Al Farisi gali parit itulah. Khandaq itu maknanya parit. Tulis. Lah, hidup lu. Ntar suruh baca aja deh lah. Kalau soal lu yakin, biar ngerti sejarahnya Nabi. Muradan bihi ayyamal kita al-qa'im fi dzalikal waqti. Muradan kali dimaksud bihi dengan contoh yaumat taif, yaumal harrah, yaumal khandaq. Ayyamal qitali pada hari-hari peperangan sifatnya qital al-qa'im yang ada fi dzalikal waqti dalam waktu itu, dalam itu waktu. Itu waktu taif, waktu harrah, waktu khandaq. Yaum maksudnya hari maksudnya. Walailata dan seperti lafaz al-laila. Jadi ingat-ingat itu tadi yaum, sekarang al-lailata. Jadi satu persatu dipahami. Andre diri. Ini Bang Adi ngantuk dua-duanya. Yang ngaji ngantuk. Oh diri. Kalau udah kedua lah abangnya, dirilah. Wahia dan bermula maknanya al-laila. Malam, waktu malam. Min hurubis syamsi itu dari terbenamnya matahari. Ingat-ingat kalau huruf. Ya, tadi kan ada tulu kan? Ila tulu'il fajri sampai pada terbitnya fajar. As-sadiqi yang sodik. Jadi fajar ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Kalau fajar kadzib fajar bohong. Apa maksudnya fajar yang bohong? Jam 2 itu kadang-kadang di ufuk timur udah ada sinar merah kayak sinar matahari, tapi sinarnya manjang ke wilayah barat. Gitu loh. Paham? Nah, kalau fajar shadiq itu adanya menjelang subuh, ya subuh itu lamparnya dari utara ke selatan. Oh, menandakan matahari udah mau muncul.
Maka terbitnya matahari itu diawali dari fajar shadiq. Nah, fajar shadiq, sebelum ada fajar shadiq diawali lagi dari fajar kadzib. Itu kudu paham. Dan waktu sholat itu berkenaan semuanya dengan matahari. Lalu dibahas dalam fikih. Nah itu lailah. Nah kenapa masdarnya tadi huruf kemudian tuluk? Ingat-ingat, masdar yang sering terulang-ulang itu biasanya mengikuti wazan fu'ul. Terbenam sama terbit itu kan tiap hari, iya kan? Kalau jam segini matahari huruf, nanti kalau subuh jam 6 tuluk, kan gitu. Nah sama dengan masdarnya keluar masuk, keluar khuruj masuk dukhul, ngerti? Itu masdarnya. Seperti turun naik, turun nuzul, kan ada nuzulul Quran, naik su'ud, ngerti? Pakai shad, paham itu? Nah itu diantara karakter masdar. Maka diolah pemahamannya sedemikian rupa, ngajinya pasti paham. Begitu rumusnya. Gak ada main-mainan HP. Apa ini kayak parah. Dengerin lu. Gua bentar-bentar bawa kaca, ya ngaca, nggak ada kaca, ngaca di air kayak kucing ini. Lu juga begitu bukan? Enggak salah Pak, gitu ya. Bukan begitu, Rin. Lu takut lagi sama parah, takut di smackdown. Bela, gitu bukan? Lu kan sama-sama besarnya, lu mau takut. Begitu bukan parah? Enggak, lu betok lu. Ya iya kan? Oh. Nggak boleh begitu. Ingat-ingat itu masdar. Tuluk huruf, huruf dukhul, ya kan? Su'ud nuzul. Nah itu pokoknya masdar yang sifatnya bolak-balik dilakukan secara rutin. Nah itu biasanya begitu. Itu di antaranya. Mana tadi? Alas sohihi, atas pendapat yang sahih itu kaidah fikih pun ini yang dimaksud lailah waktu malam itu adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Udah gak ngantuk, udah duduk ngantuk lagi, ntar dirinya di samping gua nih, gua suruh maju, ya gak? Lu mau diri kok? Ya diri aja kok, emang siapa yang larang? Boleh diri. Wagila tuh. Dan dikatakan apa yang gila? Ya, kalau yang bahasa orang Mesir itu nggak bisa ngomong kiu, nggak bisa ngomong jim. Jamal tuh nggak bisa ya gamal. Gila nggak bisa. Makanya itu akilah ya akilah. Kalau kata orang Mesir, wagila harus gitu. Emang benar, gola Rasulullah. Kalau katanya orang Mesir gitu, ya pada tahu kalian, kan gaul dikit, gitu loh. Murah, Indonesia, biarin aja Isa di masjid. Emang pokok muatan, dia ada di jalan. Nah, ya gak? Apa Andre masih ngantuk? Nah, ya udah kalau enggak mah. Oke lanjut. Ila tulu isamsi, sampai terbitnya, ingat itu apa namanya terbit. Nah kadang-kadang bukan tulu tapi syuruk. Syuruk sama, kan ada waktu isrok, bukan syuruk saroko yasriku, bukan, itu mencuri, asir tuh. Nah, kalau ini saroko yasroku suruh, nah, itu sama, mana sama dengan tulu. Kan matahari terbit, berarti kan, jadi ngomong, ya kan, terbit itu kadang-kadang suruh, begitu loh. Nah, maka di situ dinyatakan, mumpung saya ingat tadi, saya katakan sekalian, itu kan nggak ada. Gitu. Takulu berkata siapa kamu dalam memberi contoh.
I'takaftul lailata. I'takaftu itikaf siapa saya al-lailata dalam semalam. Nah, itu kalau al-lailata ada taknya menunjukkan lail satu malam. Kalau al-laila malam juga, cuma cenderung lebih umum untuk jenis, gitu loh. Al-lailatan atau dalam semalam, ya sama mananya, cuman al-lailata ma'rifat, kalau lailatan nakiro. Al-lailatal jumu'ati atau malam Jumu'ah. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya i'takaftul lailata dan seterusnya. Itu i'takaftu, itu bermula lafaz i'takaftu. Fi'lun wa fa'ilun, itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Al-lailata bermula lafaz al-lailata. Dzarfu zamanin, itu dzarf zaman. Maf'ulun fihi, itu sebagai maf'ul fa'. Wa huwa dan bermula al-lailata itu mansubun dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya al-lailata fathu akhirih, itu membaca fathah akhirnya al-lailata. Terasa jelas ya? Kan gampang itu Bang. I'takaftu al-lailata. Al-lailata itu dzarf. Yang namanya dzaraf kan mempunyai ta'alluq. Ya ta'alluqnya kepada lafaz i'takaftu. Nah, itu yang harus diterapkan. Wa hudbatan dan seperti lafaz hudbatan waktu sore. Wa bukrotan dan bukrotan waktu lalu ya hudwi wal asal. Hudwi waktu pagi dua-duanya. Bil hudwi hudwatan wa huma alama jinsin ala waqtihima min sholati subhi. Ya benar. Wa hudwatan waktu pagi, bukrotan juga pagi. Wa huma dan bermula hudwah dan bukro alama jinsin. Awas, itu isim tasniyah, asalnya alamani. Itu dua nama jenis. Alam itu maksudnya nama. Pokok disimak. Alama jinsin itu dua alam jenis. Ala waktihima, atas waktu keduanya. Wahuwa dan bermula waktu huma itu min sholati subhi, dari sholat subuh ila turu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Fayam tani'u, maka tercegah apa sorfuhuma menanwini hudwah dan bukroh li alamiyatil jinsi, karena alam jenis, wa ta'nisi dan ta'nis buta, wala tadkhulu dan tidak boleh masuk huma pada hudwah dan bukroh apa al-al, walal idhofatu dan tidak boleh apa memudhofkan. Fatanwinu huma, lah kok isim ghairul munsharif kok ditanwini? Nah, ini alasannya. Fatanwinu huma, maka bermula menanwini hudwah dan bukroh daruratun, itu karena darurat. Wakila dan dikatakan apa yang kira in urida, jika dikehendaki bihima dengan hudwah dan bukroh, hudwatan wa bukrotan. Ya begitu sih. Bihima dengan keduanya, yaitu hudwah lah. Hudwatun wa bukrotun bermula, gitu berarti. Bermula hudwatun dan bukrotun itu yaumun muayyanun, hari yang ditentukan. Muni'a yang dicegah dari tanwin apa hudwah dan bukroh li alamiyati saksi, karena nama individu, itu nama ya udah satu nama dia. Itu masuk alam saksi, itu alam individu. Wa ta'nis dan ta'nis. Wa illa, dan jika tidak urida bihima hudwatun wa bukrotun yaumun muayyanun surrifa, maka ditanwini apa keduanya. Fatanwinuhuma, maka bermula menanwini keduanya itu lisorfi, untuk arah sorof tanwin.
Wahuma dan bermula lafadz hudwah dan bukroh itu nakiro tani nakiro keduanya. Wahada dan bermula ini pendapat surrifa fatanwinuhu malis sorfi wahuma nakiro tani buaya hadza al asohku itu pendapat yang paling sahih. Nah kalau yang paling enak nggak jelimet yang ngambil pendapat yang terakhir yaitu hudwah dan bukroh dianggap sebagai isim nakiro. Takulu berkata siapa kamu azuruka hudwatan berkunjung siapa saya kepada kamu hudwatan dalam waktu pagi. Au hudwata yaumil isnaini atau pagi hari Senin. Au bukrotan atau dalam waktu pagi juga. Au bukrotan nahari atau pagi dari waktu siang ya. Ya pagi kan bagian daripada nahar. Nahar di sini maksudnya nahar paginya pagi hari itu maksudnya. Ngerti? Bukrotan nahar maksudnya pagi hari itu maksudnya. Emang ada pagi malam? Ada apa enggak? Lah namanya bukro ya pagi, hari lah kan gitu kan. Wasaharon dan saharon. Udah besok dah. Berapa menit tuh? 41. Udah saharon. Ini apa namanya? Walaupun kelihatan sepele, cuma kan sekalian pemadatan materi. Maksudnya pemadatan materi kayak definisi yaum, definisi lail, definisi sahar, sahur. Itu kan masalah. Sahar, sahur dengan suhur itu beda. Begitu loh sebenarnya. Sahur itu apa, suhur itu apa? Lah ada perbedaan makna dalam bahasa Arab yang sebenarnya. Sahur itu makanan yang dimakan dalam waktu sahur itu ya. Kalau suhur, nah itulah waktu sahur itu sebenarnya. Nanti ada itu. Cuman kalau di sini mungkin nggak ada di dalam kitab fikih termasuk godan, atamatan. Nah, itu kan harus pendalaman. Maka perlu ketelitian, keseriusan. Ngaji nahwu itu kan nggak bisa digas sekaligus. Sedikit-sedikit tapi rutin. Gitu loh maksudnya. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.